Hubungan yang diciptakan oleh Tuhan antara dua orang yang saling mencintai. Sebuah hubungan yang menyatukan satu hati dengan hati yang lain. Hubungan yang menyatukan antara Ahil dengan sanamnya. Sekarang semuanya sudah terungkap. Aku minta maaf telah mengatakan ini. Tapi janatmu sama sekali bukan janat milikmu. Dia adalah sanamku. Benar, Tuan Sat. Janatmu itu adalah sanamku. Sebenarnya, aku ingin memberitahu tentang ini pada Sanam sejak lama, tapi kondisinya sangat rapuh. Aku bisa mengerti kau tidak memberitahu Janat. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku? Aku sengaja menyembunyikan masalah ini darimu. Kau tahu alasannya? Alasannya karena Sanam. Demi Sanam. Jika aku memberitahumu, aku yakin itu akan sangat menyakitimu. Dan melihatmu kesal seperti ini, Sanam pasti akan sedih. Makanya aku hanya diam. Hanya Tuhan yang tahu betapa menderitanya aku karena keheningan ini. Banyak yang mengatakan padaku, kau bisa menyembunyikan api di dalam genggaman tanganmu. Tapi untuk sembunyikan cintamu, hanya Tuhan yang tahu bagaimana caranya. Sekarang kebenaran telah terungkap. Aku ingin mengatakan sesuatu yang aku rasa kau perlu tahu. Katakanlah. Aku dan juga cintaku berhutang budi padamu, Tuan Syat. Kau menjaga sanamku dan juga cintaku dengan sangat baik. Terima kasih. Kau benar. Aku juga ingin mengatakan satu kebenaran. Aku melihat cintamu untuk Sanamu di depan matamu. Tapi aku juga mencintai Janatku pada tingkatan yang sama. Tapi sayangnya, hanya satu dari kita yang akan menang dalam cerita cinta yang sedang kita alami ini. Tidak, Tuan Sat. Cinta itu bukan kemenangan atau kekalahan. Ini adalah permainan yang dimenangkan setiap pria. Kau benar. Cinta bukanlah tentang mendapatkan seseorang, tapi kehilangan diri kita sendiri dalam cinta. Aku sangat mencintai Janatku. Tujuan dalam hidupku adalah melihatnya bahagia. Dan kebahagiaan Janatku hanya ada pada dirimu.
ketika sebuah nama tertulis di hati seseorang. Sekali jantung berdetak, hanya untuk nama itu sepanjang hidupnya. Sanamu hanyalah milikmu. Semoga sanamu itu cepat pulih. Akan kuceritakan semuanya. Tidak, tidak. Aku mohon jangan. Jika Sanam dalam kondisi bisa mendengarkan semua ini, aku akan menceritakannya. Tidak akan ada yang terjadi padanya. Tidak, tidak. Aku serius, Yat. Kondisinya sekarang tidak memungkinkan. Tidak ada yang terjadi padanya. Dan aku berjanji kepadamu. Aku akan menurunkan bahkan langit sekalipun untuk menyatukan Sanam dan Ahil. Tuhan menjadi saksi bahwa Ahil Raza Ibrahim tidak mengambil keuntungan dari siapapun. Dan demi Tuhan, Ahil Raza Ibrahim yang sama ini sangat berhutang budi padamu. Aku berhutang budi padamu, Tuan Sat. Dengarkan aku. Ibumu Begum Bopa. Setiap batu yang dia hias di mahkotanya telah dicuri dariku. Dia tidak hanya merampas rumahku dariku, tapi dia memisahkan suamiku dan keluargaku sendiri. Aku telah bersumpah aku tidak akan pernah kembali, bahkan hanya untuk melihatnya. Tapi aku terpaksa kembali ke rumah ini. Mereka mengatakan bahwa tembaga meleleh dalam api. Tapi emas menjadi permata hanya dengan dibakar dalam api yang sama. Aku juga bisa meleleh dalam api penghinaan itu. Tapi aku terbakar api itu dan menjadi tuan jodoh. Perjalananku sampai sekarang sangatlah panjang. Pertama, aku dihina oleh ibumu. Setelah itu, Sunerhi datang dalam hidupku. Saudara kembar Sanam. Aku kembali memainkan permainanku, menculik Sanam dan mengutus Sunerhi menjadi istri Ahil agar kekayaan yang Tanfir miliki akan mudah didapatkan setelah ditandatangani Ahil dan istrinya supaya tidak jatuh ke tangan Tanfir, tapi jatuh ke tanganku. Sayangnya takdirku menguntungkan aku dan aku mendukung nasibku. Aku baru saja akan mendapatkan semua keinginanku atas bantuan Sunerhi. Tapi Sanam datang kembali di saat-saat terakhir. Dan kemudian, kedua bersaudara itu bersatu dan merusak segalanya. Tapi, bagaimana kau bisa lolos dari kecelakaan itu? Aku tidak lolos hidup-hidup.
Setelah mengisi formulir ini, tolong bawa mayatnya ke kuburan. Dokter, kemana mayatnya pergi? Jika kau belum menyelesaikan tujuanmu dengan datang ke dunia ini, sampai saat itu, maka jiwamu yang sekarang akan terus berkeliaran di sini. Aku sudah dianggap mati, tetapi hidupku mengharapkan sesuatu yang lain. Setelah itu hidupku menjadi lebih buruk dari neraka. Aku tahu bahwa jika aku kembali ke Tanvir, maka dia akan membunuhku. Aku tidak punya apa-apa. Hidup telah menjadi beban di pundakku sendiri. Aku merasa saat-saat terakhirku telah tiba. Kemudian aku melihat cahaya di dalam kegelapan. Jika kau ingin mengubah nasibmu, kau bisa pergi ke Dubai. Saudaraku, biarkan takdir berubah. Kita minta seseorang untuk mengirim ini ke Tuan Joda. Aku juga mencari seseorang. Tapi tidak ada yang mau mengirim racun memabukkan ini. Mereka bodoh. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau itu memberi kehidupan baru sebagai ganti racun yang memabukkan ini. Kita cari orang yang mau melakukan pekerjaan ini. Aku akan melakukan pekerjaan itu. Raziabi tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Aku tidak hanya mengirim barang mereka ke Tuan Joda, tapi aku juga mengirim Tuan Joda kepada Tuhannya. Cara terbaik untuk meningkatkan nama kita adalah dengan melepaskan beberapa tembakan besar dan menulis namanya di atas namamu. Sejak hari itu aku mendapat identitas baru di Dubai dan namaku Tuan Joda. Ketika orang-orang bekerja dengan seorang pria yang lebih kuat, maka orang itu akan semakin kuat. Setelah menjadi Tuan Joda, aku terus mencarimu. Kemudian setelah menemukanmu, aku menjadikanmu seorang prajurit. Aku sering melihat banyak air mata dalam hidupku. Dan aku tidak ingin ada bayangan hitam yang menghantui hidupku lagi. Karena aku ingin kembali. Aku harus pergi ke jalanan lama lagi dan mengatakan, Raziabi telah kembali. Aku juga ingin menemui ibumu. Tapi saat aku kembali, ibumu sudah meninggal. Kau akan mengatakan kalau aku banyak bicara. Tapi hidup ini juga tetap berkaitan. Ibu Sanam, Zoya, seharusnya tidak merenggut cinta ibumu. Dan ibumu seharusnya juga tidak merenggut kebahagiaanku. Maka kau juga tidak perlu berpisah dari ibumu. Ibumu membunuh Azad dan Zoya dan menjadikanmu yatim piatu. Dan Sanam membunuh ibumu dan menjadikanmu yatim piatu. Jika kau berpikir begitu, kali ini adalah giliranmu. Kau harus mendapatkan semua yang tidak bisa diraih oleh ibumu dari orang-orang ini. Dan jika api balas dendam ditulis dengan darah, itu menjadi jauh lebih indah. Kau harus balas dendam pada Ahil dan Sanam dengan menghancurkan mereka. Ini keinginan Tuhan satu-satunya.
Dan kau harus menyetujui keinginan Tuhan. Putri Tanfir telah datang untuk membalas dendam untuk ibunya. Dan Bibi ini datang untuk mendapatkan kembali rumahnya. Sebelumnya hanya kehidupan kita yang mengkhianati kita. Sekarang bahkan kematian pun tidak setia. Lihat sekarang. Kematian memeluk Bibi dan meninggalkannya. Aku sangat lembut dan di atas semua itu hatiku seperti bunga. Dan jika yang mati hidup kembali seperti ini, aku yakin jantungku akan berhenti berdetak. Dan Bibi ini telah kembali dari kuburnya. Dia adalah iblis, bukan begitu? Bukan iblis, tapi iblis yang semacam itu. Apa itu? Itu panggilan kalian untukku. Tahu kan? Itu batang korek api yang terbakar. Bukan. Maksudnya, siapa aku bagi kalian semua? Bibi. Benar, Bibi. Iya. Dia itu bibinya iblis. Oh. Lihat bagaimana dia membuat putri musuhnya jadi begitu kuat. Oh. Meskipun yatim piatu, dia sudah menjadi wali kota Bhopal hari ini. Ya kan? Dan keduanya sudah bersatu. Apa yang akan terjadi? Aduh. Bukan hanya mereka. Bahkan jika seluruh dunia bersatu, mereka tidak akan bisa melukai rambut Ahil. Kau memangnya sudah berapa lama kau sangat mencintai Tuan Ahil? Aku mencintai hidup Ahil. Ketika hati seorang pria tidak berdetak, sesuai dengan keinginannya, kau tidak membuangnya, biarkan. Mereka melakukan apa saja. Karena aku tidak akan membiarkan Ahil terluka sedikit pun. Ayo kita tangkap putri dari Tanfir itu dan bibinya Razia. Ayo kita kalahkan mereka sampai habis. Dan aku akan duduk di atas mereka. Bersabarlah Kala, bersabarlah Latif. Ketahuilah, Raziabi dan Tanfir ini berasal dari komunitas kita. Tidak ada yang berasal dari komunitas iblis. Jika kau berteman dengan seekor ular, maka kau harusnya tidak menjadikan mereka musuhmu. Lagi pula, ketika taruhannya tinggi, kita harus mainkan koin kita dengan sangat aman. Karena kita tidak tahu, itu akan berguna nantinya. Ya Tuhan, pada kemana mereka? Halo? Jack and Jill pergi ke bukit mengambil seember air. Jack jatuh dan mematahkan mahkotanya. Dan Jill jatuh setelah... Siapa ini? Siapa ini? Jika sesuatu terjadi pada Jack, Jill akan mati dengan sendirinya. Bukankah begitu? Benar kan? Siapa yang bicara? Kau siapa? Kejutan, kejutan, kejutan. Siapa aku? Kau akan mendapatkan kejutan ini. Begitu, aku mendekatimu hari ini. Dan setelah hadiah balasan, aku akan mengambil nyawa seseorang. Seseorang akan mati di rumahmu hari ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hah? Kau siapa? Apa yang terjadi? Ada apa? Ada yang telepon dan bicaranya sangat aneh. Halo? Halo, siapa ini?
Siapa ini? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Jika ada yang menelpon lagi, tolong. Jangan kau angkat. Janat? Sedang apa kau di sini? Janat, kau harus istirahat. Pergilah sekarang. Apa yang terjadi, Janat? Sat, tadi ada yang telepon. Berdering lagi. Angkatlah. Halo? Iya. Kau bisa datang untuk pengendalian hama jika kau mau. Aku akan beritahu Tuan Ibrahim. Sampai jumpa. Ada apa, Janat? Kenapa kau tidak angkat teleponnya? Itu telepon dari pengendali hama. Iya. Entah kenapa, Sat. Aku merasa sangat tidak nyaman dan merasa takut sekali. Kau belum minum obat-obatannya ya? Tolonglah, minum obatmu tepat waktu, Janat. Aku mohon. Tunggu di sini, aku akan kembali. Seseorang akan mati di rumahmu hari ini. Tunggu sebentar, Sat. Jangan pergi dan jangan kemana-mana. Tetaplah di sini, Sat. Tenanglah, Janat. Aku hanya ke dapur untuk minum kopi. Apa kau juga mau? Tidak. Bawakan air saja. Baiklah. Katakan apa masalahmu? Kau salah sambung. Apa yang kau inginkan? Dan kau siapa? Hei, sudah aku bilang ini kejutan. Kalau aku beritahu, kau akan tahu siapa yang akan kubunuh. Baik, akan kuberitahu petunjuknya. Baik, sekarang dengar. Bagi orang itu, kau adalah hidupnya. Dan kau tahu dia akan mati hari ini. Orang itu sangat mencintaimu. Sat, maafkan aku. Tidak apa-apa. Maafkan aku, Sat. Aku mendapat telepon dan dia mengancamku kalau dia akan membunuhmu. Hidupmu dalam bahaya. Dia akan datang ke rumah ini dan akan membunuhmu, Sat. Aku takut sekali. Siapa itu? Apa Dia itu? sudah Siapa yang ingin menelpon 2 kali, membunuhku? Sat. Siapa itu? Siapa? Katakan padaku. Sasi Kapur, jika dia ingin membunuhku, dia akan membuat beberapa rencana kotor dan akan membunuhku. Tidak, Sat. Bukan Sasi Kapur. Dia adalah seorang pria dan dia menyanyikan lagu anak-anak. Itu artinya dia gila. Dia berbicara seperti orang gila dan dia bilang dia akan datang ke rumah Janat, ini dan akan hei, membunuhmu. Aku takut sekali, Sat. Janat, mungkin dia sedang bercanda, Janat. Kau menjadi sangat takut karena hal kecil seperti Ini itu. bukan hal kecil. Kenapa kau mengabaikan ucapanku dan menganggapnya sebagai lelucon? Apa aku kelihatan gila, Sat? Aku memberitahumu baiklah. bahwa dia menelponku dan mengatakan bahwa dia akan ke rumah ini dan membunuhmu. Dia Aku minta menelpon maaf. Maafkan aku. Oke? Dengarkan saja. Coba pikirkan, aku datang ke India untuk pertama kalinya. Bahkan tidak ada yang kenal aku di sini. Lalu kenapa ada orang yang mencoba membunuhku? Aku baik-baik saja dan berdiri di depanmu sekarang. Sekarang jangan marah. Tidak akan ada yang terjadi apapun. Lakukan satu hal saja. Segarkan dirimu sekarang. Ayolah.
Apa semua ini? Semua ini adalah musuhmu. Kau dikelilingi oleh musuhmu di segala arah. Mereka sangat banyak sehingga jika kau membunuh mereka satu persatu, kau akan menghabiskan seluruh hidupmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Jika kau ingin membunuh pohon, kau tidak boleh memotong cabangnya, tapi membunuh akarnya. Kau harus menyerang dasar mereka. Kemudian, lihatlah bagaimana keberadaan musuh akan terguncang. Bidik seseorang yang paling penting di antara mereka. Maka dengan begitu, mereka semua ada di tanganmu. Pilih bagian rantai yang paling lemah. Yang ketika putus akan menghancurkan semua orang ini. Katakan padaku, siapa yang paling lemah di antara mereka? Seberapa hebat dirimu? Benar kata pepatah. Seorang master tetaplah seorang master. Aku hanya berlari mengincar hidup Ahil. Dan aku lupa bahwa hidupnya ada di dalam genggamanku. Kapanpun aku mau, aku bisa menyiksanya dan membunuhnya kapan saja. Berkali-kali pekerjaan yang akan dilakukan hancur karena tergesa-gesa. Sebelum menyelesaikan pekerjaan ini, kau harus mendapatkan kepercayaan Nazia dulu. Seperti luka yang diberikan oleh pengkhianatan dan kepercayaan. Tidak akan sembuh seumur hidup kita. Pertama, kendalikan Nazia dan menangkan kepercayaannya. Setelah itu, aku akan memberitahu apa yang harus kau lakukan. Sekarang hanya melalui balas dendamu, maka aku akan meraih tujuanku. Sekarang lihat, aku hanya akan lakukan apa yang kau katakan. Kau akan mengatakan kalau aku banyak bicara. Apa kau punya cara lain selain cara ini? Jika kematian pernah kembali sekali, bukan berarti dia tidak akan kembali lagi. Aku sudah jauh melampaui pertengkaran keluarga ini. Seluruh dunia sedang menunggu Tuan Joda. Kebencian sedang menunggu Tuan Joda. Aku akan mengucapkan selamat tinggal untuk kalian. Tapi ingat satu hal yang aku katakan. Mataku akan selalu mengawasi kalian dan juga rumah ini. Aku akan kembali. Ingatlah bahwa aku akan kembali lagi. Baiklah. Aku pergi sekarang. Nanti aku hubungi lagi. Kamu kemana, Saad? Jangan tinggalkan aku. Janet, aku harus pergi. Ada panggilan dari MJ.
Ini adalah pekerjaan penting dan aku... Penelpon itu menelpon aku dan aku merasa takut. Pokoknya aku minta kau jangan pergi kemanapun hari ini. Aku mohon padamu, Sat. Tidak ada pekerjaan di dunia ini yang lebih penting bagimu daripada aku. Cobalah mengerti Aku apa yang tidak ingin akan aku mengerti katakan. apa-apa. Bersumpahlah padaku, Sat. Bersumpahlah kau tidak akan pergi kemanapun. Kau mau bersumpah? Ketika kau sudah memberikan sumpahmu, bagaimana aku bisa pergi? Janat, aku hanya mengatakan bahwa... Jangan katakan apa-apa lagi, Sat. Aku mohon, jangan katakan apapun. Saat aku mengatakan jangan pergi, ya jangan pergi. Aku mohon, Saat. Aku takut. Janat, tolong. Tolong Dengarkan apa? aku sekali saja, Kenapa Janat. kau berdebat tentang topik ini, Sat? Aku sangat takut sekarang. Jangan tinggalkan aku sendirian. Janat, mungkin ada yang sedang memainkan lelucon. Dia mungkin penelpon iseng. Cobalah mengerti apa yang aku katakan. Janat. Janat? Janat, tenanglah. Itu hanya bel pintu. Dia orang yang sama yang menelponku. Seperti yang dia katakan padaku melalui telepon, bahwa dia akan datang dan dia akan membunuhmu. Dia orang yang sama. Janat, kenapa kau sangat marah? Ikut denganku. Kutunjukkan itu bukan apa-apa. Ayo. Tuan, aku datang untuk mengendalikan hama. Siapa yang memanggilmu? Saat tunggu dulu. Janat, kenapa kau takut sekali? Bukan apa-apa. Akan kutunjukkan padamu ya. Tuan Ahil, aku dapat telepon dari mereka tapi aku lupa memberitahumu. Maaf. Katakan dari mana aku harus mulai, Tuan? Mulai dari aula. Aku minta maaf karena aku lupa memberitahumu. Tidak, tidak apa-apa. Aku juga ingin memanggil mereka. Jack and Jill naik ke bukit. Alasannya adalah karena aku akan datang hari ini. Seseorang akan mati di rumah ini hari ini. Permisi, hentikan Jack and Jill-nya. Lakukan pekerjaanmu. Kau tidak apa-apa? Katakan. Aku tahu orang ini akan datang. Dia menelpon sebelum dia datang. Dan dia mengatakan bahwa dia akan datang untuk membunuh seseorang di rumah ini. Sudah kubilang itu hanya bercanda. Itu ancaman kosong.
Janet, untuk Ahil, kau bahkan siap untuk mengorbankan hidupmu. Jadi kau melakukan ini dengan sengaja? Iya, Kenapa? aku sengaja menciptakan situasi seperti itu, di mana Sanam harus memilih salah satu dari kita. Dan lihatlah, bagaimana akhirnya dia memilih cinta sejatinya. Sudah aku bilang Sanam itu sangat mencintaimu, Tuan Ahil. Pada akhirnya terbukti bahwa Sanammu hanyalah milikmu. Kebahagiaannya hanya ada padamu. Dan aku akan mengembalikan kebahagiaannya padanya. Seringkali kita tidak mengerti apa yang ada jauh di lubuk hati kita dan apa yang diinginkannya. Mata Sanam sedang mencarimu. Dia mencari cinta sejatinya. Dia mungkin saja tidak menyadari ini, tapi aku akan membuatnya mendengar detak jantungnya. Aku akan membuatnya ingat tentang cintanya yang sudah terlupakan. Tapi aku tidak bisa melakukan pekerjaan ini sendirian. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku bersumpah aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali Sanamku. Aku bersumpah. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk berterima kasih kepadamu. Apa yang harus kukatakan serius? Jika dia menyelamatkan hidupmu, kita bisa membalas budi mereka dengan memberikan hidup kita. Tapi seorang pria akan tetap mengingat selamanya kebaikan yang dilakukan untuk cintanya. Terima kasih banyak. Semua yang aku takutkan sudah terjadi. Mereka telah berteman sekarang. Begitu banyak persahabatan dan Shad menjadi siap bahkan untuk mengorbankan cintanya. Apa gunanya kebaikan yang bisa membunuh seorang pria ketika dia hidup? Karena persahabatan mereka, jika Ahil mendapat kembali cinta sejatinya, yaitu adalah Sanam, aku akan kehilangan semua milikku. Aku tidak akan pernah membiarkan Sanam dan Ahil bersatu. Ketika Topan datang, dia membawa semuanya bersamanya. Aku tidak akan melihat kehancuranku dengan tenang seperti ini. Biarkan apapun terjadi. Tapi aku tidak akan membiarkan Sanam kembali ke kehidupan Ahil. Karena jika Ahil mendapatkan cinta sejatinya, sihirku tidak akan bekerja padanya. Dan begitu sihirku berhenti bekerja, semuanya akan berakhir. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini? Begum. Apa itu? Kenapa tidak menggunakan yang lain di mana pria pergi dan mencapai tujuannya? Iya, apa itu? Itu tadi maksudku. Masa kau tidak tahu? Begini. Jalan ya? Ya, Nyonya Begum, kenapa tidak menggunakan jalan lain saja yang lebih mudah? Jalan apa? Apa ada jalan lain? Hah? Shad. Nyonya Begum, bagaimana kalau Shad mengubah keputusannya? Bagaimana, Nyonya? Hah? Dia harus mengubah keputusannya.
Seorang pria bahkan mengorbankan nyawanya demi kebahagiaan kekasihnya. Dan Shad akan mengubah keputusannya hanya ketika dia yakin kalau kebahagiaan Sanam terletak hanya padanya. Hanya padanya. Tapi kapan itu akan terjadi? Kapan itu? Untuk itu aku harus melihat. Terlepas dari semua upaya yang dilakukan Shad dan Ahil, harus ada nama Shad di hati dan juga pikiran Sanam. Dan begitu nama Ahil disebut, hanya kebencian yang muncul di hati Sanam. Hanya kebencian.